Nah ini di antara wasilah-wasilah itu, ya, pastikan bahwa guru yang mengantarkan kita dekat dengan Allah, seorang alim itu, salah satu sifat yang harus dihindari, jangan sampai membawa fitnah. Jadi ada tipikal guru yang bawa fitnah. Hati-hati. Ini ada isyaratnya, kalau disebutkan pasti terjadi. Ya. Apa cirinya di antaranya? Nah, kita sebutkan. Cirinya yub'idaka fayub'idaka takabburuhu an mahabbati, keangkuhannya justru menjauhkan engkau dari rasa cintamu kepadaku. Ternyata guru yang angkuh itu tidak baik. Ya. Angkuh itu turunannya banyak. Awas, hati-hati. Ya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Ada sifat angkuh yang pertama itu menolak kebenaran. Ya. Dikoreksi dengan yang benar, dia masih menolak. Bukan pada alternatif yang hukumnya bisa memilih, seperti kunut. Tadi kan Ustaz Zaki nggak kunut, Ustaz Amir kunut, kan dua-duanya ada dalil. Ya, begitu disampaikan, Anda nih nggak kunut, dalil kunut begini-begini, dijawab, saya menggunakan yang ini. Nah, itu bukan anti kebenaran. Ya, menyampaikan keluasan ilmu pengetahuan supaya fleksibel digunakan. Tiba-tiba yang kunut, yang tidak kunut misalnya mengoreksi, kenapa Anda kunut? Harusnya tidak kunut begini-begini, ditunjukkan riwayatnya. Oh, kunut tuh begini, Anda yang tidak kunut begini dalilnya. Saya menggunakan dalil ini. Nah, itu bukan menolak kebenaran namanya. Ya, itu mudzakarah, saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bermanfaat bagi orang beriman. Nah, jadi bagi yang kemudian belum tahu dapat wawasan, yang sudah tahu tidak jumawa. Gitu. Jadi saling mengisi di antaranya. Nah, itu yang harus dibiasakan. Para ulama dulu mudzakarah supaya meningkatkan iman, menguatkan pengetahuan, membangun toleransi, itu yang dimunculkan. Nah, ada sifat yang kedua itu. Yang lain salah semua, yang benar harus di sini. Nah, itu takabur namanya. Gak boleh ngaji sama yang lain, bisa salah nantinya. Nah, ketika guru yang mengatakan demikian salah, siapa yang mengoreksi? Kan repot. Ya, akhirnya terpotong kemudian kedekatannya dengan Allah, peluang tertutup. Yang bahaya itu ya ketika terkondisikan merasa lebih dekat dengan Allah padahal berada dalam situasi yang salah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu di Al-Kahf itu begitu. Merasa diri sedang berbuat baik padahal sedang menempuh jalan yang keliru. Itu bagian pertama. Wa ghamtun nas, merendahkan orang. Ya, yang lain rendah, yang soleh cuma ini saja, yang baik cuma ini saja, yang lain salah. Padahal mungkin yang dipersalahkan itu punya sanadnya, punya ilmunya, punya dasarnya. Anda boleh memilih dengan apa yang Anda amalkan, itu sah. Tapi teliti apa yang orang lain lakukan. Boleh jadi orang lain punya sandaran. Nah, jangan langsung kita klaim dulu, lihat dulu. Saya itu kemarin waktu Rabiul Awal sampai nitikan air mata itu di daerah, di desa nun jauh di tempat orang-orang yang mungkin tidak dikenal. Mereka cuma tahu Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Rasa cintanya kepada Nabi itu dilakukan dengan nabung, Pak, setahun nabung, Bu. Terus pas tahu Rabiul Awal dia bikin karnaval dari uang-uang yang ditabungnya. Lewat di setiap jalan di desa terus dibagi-bagikan karena rasa cintanya kepada Nabi itu. Itu pembuktiannya sampai ke situ, bukan cuma di lisan cinta Nabi, cinta Quran, cinta Sunnah. Itu orang-orang yang hidupnya mungkin dalam sebulan 100.000 pun nggak dapat, tapi dia sisakan dari uang itu dengan cintanya pada Nabi. Dia keluar tuh, bikin karnaval tuh senang. Ini kan lahirnya Nabi, kan dia keluar terus dia bagi-bagi sedekah, diamalkan apa yang Nabi sampaikan kepadanya. Terus tiba-tiba datang orang hukum itu bidah. Gimana? Dia gembira dengan nabinya, dia ekspresikan dengan sedekah, dia kumpulkan uang selama setahun nabung untuk itu. Kan itu bagian dari yang diajarkan Nabi, berbagi dengan orang, membahagiakan orang. Dan itu diajarkan oleh orang-orang yang Allah titipkan pada mereka hikmah yang besar. Gitu. Itu kan bukan ritual. Ya, bukan ibadah mahdhah, bukan ritual yang kita nggak bisa sebutkan bid'ah di dalamnya, tapi praktek yang luar biasa dari urf. Sesuatu yang jadi kebiasaan, jadi tradisi, dan tradisi itu ada nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Cintanya kepada Nabi luar biasa, kasihnya kepada Nabi luar biasa. Tiba-tiba datang orang ya mengatakan, menghukumi ini enggak benar, ini jauh dari Allah, jauh dari Rasul, takabburan mahabbati. Maftun tuh, ada fitnah di dalamnya. Nah, kamu mesti hati-hati.
Kita doakan, jangan menghukumi, doakan. Ustadz satu, Pak Ibu doakan ustadz itu, siapapun itu. Saya mengajar, Ustadz Hunaifi ini, siapa lagi, semua jangan batasi. Doakan supaya Allah ikhlaskan, Allah mudahkan hidupnya, Allah sabarkan, karena tidak mudah jadi ustadz itu. Ya, bersih, supaya hatinya bersih. Saya pun menyampaikan ini harus bersih, tidak boleh punya pikiran-pikiran yang jahat, tidak boleh. Justru ini untuk semua, untuk pribadi kita. Jangan sampai saya ngajar bawa fitnah, tidak boleh. Ya, ini justru yang disampaikan oleh Allah sejak era Nabi Daud. Hati-hati, akan ada seorang alim ya membawa fitnah dalam hidupnya dan disifati kemudian dengan kalimat yang dahsyat. Perhatikan, ulaika qutba'ut thariq ana ibadi. Mereka itu pembegal dari kesolehan hambaku. Begal amal soleh disebutnya tuh. Ini bahasa riwayat itu. Nah, maka hati-hati. Orang ngaji Quran sebelum subuh, terus pakai speaker dia bacain. Bid'ah itu, misal contoh ya, bid'ah itu, itu tidak boleh. Cek dulu, Masya Allah. Ketika dilihat, oh ini ada sanadnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu baca Quran menjelang subuh 50 ayat, ya. Baca istighfar, banyakin sholawat sama Nabi. Kan istighfar sebelum subuh itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Cuma dulu kan gak ada mic, tapi sahabat lain tahu karena dengarnya bacaannya kencang. Makanya Nabi komen, kalau engkau pengen tahu jarak antara adannya Abdullah bin siapa? Abi Umi Maktum dengan Bilal bin Rabah, maka ukurannya bacaan Qur'annya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya berapa ukurannya? Qadra khamsina ayatan. Saking dekatnya dengan Quran, jawabannya semua Quran. Saking dekatnya dengan Quran, jawabannya semua Quran. Ya. Saya tanya nih, kalau imsak ke subuh berapa menit ya? 10 menit ya? Nah, Anda jawabnya masih pakai menit. Ini orang Quran, jawabnya pakai Quran. Oh, jaraknya kira-kira 50 ayat lah kalau baca Quran. Ya. Ustadz Adi dari rumah di situ di Galaksi ke sini berapa ya jaraknya? Ya kurang lebih ya ala-ala lah sama ala-ala sama Al-Ghasyiyah. Anda berangkat kantor jauh enggak? Ya kurang lebih Al-Baqarah lah gitu. Nah, bisa gitu enggak? Ya. Canda tuh. Ukuran peci berapa? Ya yukhadi'unallaha walladzina amanu, gitu kan? Anak berapa? Ulaika 'alal ladzina ulaika ya ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 gitu. Istri alif lam mim. Ya kan? Ada rencana poligami ya sadaqallahul azim. Harian hari kita gitu tuh ringan. Baca Quran. Sanadnya nyambung. Ada orang baca Quran, sering disebut tahrim sekarang kan? Ya, tahrim harrama yuharrimu tahriman. Maksudnya apa? Kalau itu sudah nyala, yang lain selesaikan. Jangan kerjakan, berhenti dulu, siap-siap dulu, sholat mau dilakukan. Itu sanadnya ada. Ya. Tapi kan pakai mic, ya ente aja adzan pakai mic. Ya kan sama, mic kan wasilah saja. Terus kalau Anda adzan pakai mic nggak salah, kenapa dia ngaji pakai mic salah? Yang salah itu dilakukan di waktu yang tidak tepat, digunakan di komunitas yang tidak biasa. Anda minoritas, cuman 3 rumah, ada musola, yang lain mayoritasnya non muslim. Tuh kan? Tiba-tiba Anda ngaji sebelum subuh. Itu di tempat yang salah namanya. Ya itu nggak harus pakai mic, ngaji aja sendiri. Tapi kalau komunitasnya muslim semua sudah paham dengan itu, ajarin dulu ilmunya sehingga tidak melahirkan apa fitnah. Dahulukan ilmu dulu supaya mengerti. Setelah itu baru masuk jalan. Saya kalau liburan suka ke daerah-daerah yang nggak kenal saya. Nah itu sering untuk nangis aja. Musola. Lihat orang tua sebelum subuh salawatan. Yang paling indah tuh, ya Allah, saya ini banyak dosanya. Nggak tahu amal saya cukup nggak mengantarkan saya ke surga. Tapi saya yakin kau tuh punya rahmat yang luas, yang bisa mengampuni dosa-dosa saya. Dia bangun tuh tengah malam Pak, sebelum subuh. Di musola kecil. Tapi dia bisa nabung. Kehidupan keluarganya sederhana, tapi dia bisa nata musola diperbaiki. Itu setiap sebelum subuh tuh sholat. Saya dengar tuh kalimat-kalimatnya. Jadi kita merasa kita ini masih kecil. Kayak yang gaya aja orang sebut orang hebat, pintar ilmunya ini. Padahal ketika ke daerah-daerah itu, jauh.
Jadi pulang tuh ngerasa, saya belum benar nih ngajarnya, balikin lagi, ya, evaluasi lagi. Itu mahal itu, hal kayak gitu mahal. Nah ini, yang seperti ini, maka pilih-pilih nanti kalau ngajar. Saya pun begitu, kalau kalimat-kalimat saya kurang baik, jangan diambil, ya, jangan diambil. Kalau yang baik, yang nggak bagus, yang kurang tepat di yang saya sampaikan, karena bisa jadi fitnah. Makanya saya katakan gini, kalau Anda ngajar dengan saya, orang-orang kurang baik apapun terhadap saya, jangan balas dengan celaan. Doain aja, doain yang baik-baik, ya, supaya kita kasih contoh ngajinya benar. Itu maksudnya. Ya kalau sudah tahu jelek dijawab dengan jelek lagi, apa bedanya Anda dengan yang mencela? Ya kan? Luruskan aja. Kalau sudah tak mau ya sudah, biarkan aja. Nah ini supaya apa? Supaya kita ngajinya benar, saya pun jawabnya benar. Saya tadi malam dapat penghargaan, Pak. Salah satu dai yang ya dinilai oleh mereka yang menilai baik. Yang menilai itu bukan 1-2 orang, ya, yang sudah punya ikatan dai seluruh Indonesia dan sebagainya. Tapi ya kadar Allah saya nggak kuat datang, karena takut, ya, bahwa ketetapan itu hanya datang lewat populerisme. Selain memang karena ada agenda yang lain juga gitu. Tapi timbangnya lama-lama saya takut wakili aja. Tadinya saya mau datang, saya mau sampaikan kalau memang waktunya bersamaan karena memang ada giat yang lain. Saya cuma mau sampaikan, yang penting bagi saya Anda mengakui bahwa saya pernah berdakwah. Itu aja, dan bersaksi di akhirat kelak bahwa kita pernah berdakwah. Saya juga mohon Bapak Ibu doakan tuh, supaya nggak bawa fitnah, diikhlaskan. Di akhirat Anda jadi saksi saya pernah ngajar. Itu yang penting tuh itu. Ya, yang penting itu.